Video Channel. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemenin sama teman saya, Reja. Oke, ini vlogger dari Raja Kurcaci. Raja Kurcaci Channel ya. Oke, sekarang kita berdua mau kupas fitur-fitur di Almas yang terbaru. Ini yang RS ya Bang Reja? Ya betul, yang RS yang baru. Hari ini kita ditemenin Bang Reja dari Raja Kurcaci untuk mengupas fitur-fitur yang terbaru yang ada di Almas RS. Oke? Oke, ini yang versi terbaru varian RS. Ini udah ada emblemnya ya. Emblemnya bagus ini ya, timbul ya. Kemudian sini untuk lambangnya sendiri ini udah pakai chrome, warna chrome ya. Yang sebelumnya itu warna merah. Terus yang ini ada perubahan. Ini udah pakai glossy ya warnanya, lebih mengkilap. Yang sebelumnya dia enggak ya, dok aja ya. Yang sebelumnya itu ada warna silver di sininya ya. Iya. Silver di sini. Ini menggunakan black. Kemudian di sininya ada kombinasi ya. Yang tadinya di sininya warna chrome silver, ini diganti sama piano black. Ini udah ada red line-nya juga, warna merah ya. Terkesan racing. Oke, nah ini apa nih Bang Reja nih? Di bawah ini. Nah, ini adalah lane keeping assist ya. Fungsinya tadi pada saat kita lagi jalan, tiba-tiba kita mau menghindar dari mobil di depan ataupun ketika pas lagi keluar jalur, maka dia akan mensensor dari sini. Wih, ini mantep nih. Ini di sebelumnya nggak ada nih. Yang sebelumnya belum ada. Nggak ada. Gitu. Oke, yang varian baru ini ada perbedaan. Di sini udah ada custom ya, lips bumper ya. Jadi lebih racing. Ini bahannya model kayak karbon ya, karbon padat seperti itu ya. Oke, ini sensor pindah sini Bang Reja ya? Iya, ini sensor parkir. Sensor parkir depannya. Kanan kirinya tetap ada. Kanan kiri tetap ada. Oke guys, di sini ada perbedaan dari motif ringnya ya. Ini sebelumnya ini hampir sama, tapi ada perbedaan. Di sininya model lonjong, di sininya model bunga-bunga. Iya. Tapi itu simbolnya juga kayaknya beda. Simbolnya lebih warna chrome-nya, sekarang putih. Dulu merah ya? Dulu merah. Dulu merah. Sekarang dulu merah. Tapi udah ada kombinasi black juga seperti itu. Oke, di sini dia udah two tones ya. Jadi pada bagian pilarnya ini sudah menggunakan sepertinya bahannya cutting sticker ya, tapi rapi ya, rapi banget. Ini sampai atas, sampai atasnya juga itu sudah menggunakan black color ya. Sampai sini, spill juga udah black spillnya. Ini pilarnya, pilar atasnya, sampai dengan spoiler. Untuk roof rack-nya juga udah hitam. Yang sebelumnya kan warna silver ya. Itu udah menggunakan black roof rack-nya. Oke. Sama yang ini, subfin ya, antena hiunya, subfinnya itu udah, subfinnya udah black juga. Oke, di varian terbaru ini udah menggunakan running LED ya. Kemudian di sini modelnya udah pakai balas gitu ya. Jadi apabila misalnya hidup lampu senja, ini akan hidup. Yang lama itu kan nggak hidup. Seperti itu. Ya untuk emblemnya ini yang sebelumnya kan merah ya. Ini udah two tone. Jadi ini sini udah pakai chrome. Kemudian di sininya udah glossy. Nyambung seperti ini glossy ya. Seperti itu. Terus yang atap spoilernya itu udah menyatu dengan di atasnya two tone ya. Udah black color ya. Black juga ya. Iya, glossy seperti itu. Menyesuaikan dengan ini senada ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk pada bagian bumpernya ini hampir sama dengan menyesuaikan fase 1 ya. Hanya saja ini udah menggunakan semacam motif karbon ya, semacam motif karbon. Ini ada fake exhaust, tapi di sini nggak ada knalpot karena knalpotnya itu sebelah kiri. Oh iya. Jadi itu juga bisa dilakukan penambahan juga ya. Overall hampir sama ya dengan sebelumnya seperti itu. Oke guys, kita akan review dari interior, apalagi ini adasnya ya dari Wuling Almas. Oke, untuk varian Wuling Almas yang terbaru, ini tampilannya sudah ada seperti Android ya. Sebelumnya memang sudah Android, hanya saja dibatasi dengan fitur-fiturnya ya. Kemudian di sini kita lihat dari aturan dari kontrol kendaraan dulu deh. Nah, di sini ada ADAS. ADAS itu Advanced Driver Assist System. Oke, di sini ada ACC. ACC itu adalah adaptif ya, adaptive cruise control. Jika misalnya kita dalam kecepatan 70, dia maka akan menyesuaikan kecepatannya 70 secara konstan. Hanya saja bedanya apabila misalnya lagi mengikuti kendaraan di depannya, kecepatannya akan disesuaikan
secara otomatis. Nah itu KM-nya bisa kita setel nggak itu Bang? Itu bisa kita atur juga. Mau atur berapa? Ini kilometer? secara manual bisa, atau yang di sini juga bisa sebenarnya. Oh gitu ya. Ini kecepatannya bisa di sini diatur juga pas pada saat jalan. Oh. Gitu. Itu Keren ya. canggih gitu. Oke, kemudian itu ada HMA ya. HMA ini bisa diatur ya. Ini lebih setting lampu ya. Jadi kendaraan secara otomatis akan menyesuaikan ketinggian cahaya lampu utama saat dengan pencahayaan di lingkungan sekitar. Jadi kita misalnya lagi keadaan posisi rendah dan kendaraan yang dari arah kita itu dalam keadaan tinggi, maka lampunya akan disesuaikan biar nggak menyilaukan lampu. Oh, ini di sebelumnya nggak ada kan? Nggak ada. Di unit di sini yang terbaru sudah ada. Yang terbaru udah ada. Ya? Kemudian untuk yang FCW ya, FCW ini bilangnya forward collision warning ya. Itu fungsinya untuk mendeteksi adanya potensi tabrakan depan dan memberikan ragam peringatan berupa suara, tampilan visual, remnya sekejap sesuai dengan tingkat bahayanya. Jadi itu bisa membantu kita dalam mendeteksi ketika pas lagi kendaraan ya, lagi bawa tiba-tiba ada yang ngambil posisi di depan kita pas itu, maka itu akan disesuaikan remnya tadi. Oh, gitu. Ini juga pokoknya ini fitur-fitur yang ini tidak ada di yang sebelumnya kan? Belum ada. Kemudian di sini itu termasuk ADAS namanya ya, jadi satu ADAS. Kemudian AEB, EIB ini adalah Automatic Emergency Braking. Jadi jika saat berkendara itu ada respon peringatan bahaya tabrakan terdeteksi secara otomatis. Jadi misalkan kita kan kadang-kadang kita kan panik ya, panik terus dia akan bantu panic brake-nya, jadi gitu secara otomatis akan bantu remnya. Kemudian di sini ada sensitif peringatan tabrakan depan. Jadi ini buat mengatur misalkan jaraknya rendah itu berarti nggak terlalu mendeteksi banget dari kejadian di depan kita, misalnya ada terdeteksi hal FCW atau AEB tadi. Ini tingkatan rendah, tengah, tinggi. Itu sensitifnya ya. Kemudian itu ada LDW. LDW tadi itu namanya Lane Departure Warning ya. Jadi kalau misalkan kita lagi berkendara nih, biasa kan di jalan tol ada garis ya, garis marka itu ya. Oh ini ya terkoneksi sama sensor yang kita lihat di depan tadi ya? Betul, yang di bawah tadi. Itu fungsinya dia akan melakukan proses warning, langsung memperingati seperti itu. Peringatannya. Itu ketahuannya nanti di? Jadi di sini ada dua. Jadi untuk pengaturnya sendiri bisa dari mid display-nya nanti lagi nggak ada ya, mid display. Sama juga nanti dia ada getaran setir pengemudi di sini udah dilengkapin fiber setir. Oh di sini ada fiber yang koneksi dari sensor yang depan tadi ya. Mobil lain belum ada. Ada, ini luar biasa nih. Jadi seperti itu. Jadi bisa diaktifkan secara sekaligus ya. Bisa bunyi peringatan dan juga bisa sekali dua juga seperti gitu, dua-duanya. Oh, tinggal kita klik aja maunya yang mana ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan jendela. Ini ada kontrol remote untuk buka jendela. Jadi kalau misalkan kita di sini kan buka jendela, biasanya kan akan dibukakan secara otomatis ya. Nah ini bisa diatur di sini jika mau dinonaktifkan. Oh, gitu. Jadi walaupun kita tekan remote-nya seperti yang pada umumnya sebelumnya gitu ya, dia tetap terbuka. Kemudian ada kontrol remote tutup jendela. Di sini juga udah dibekal yang terbaru ini udah bisa tutup jendela. Oh, nah ini nih yang penting. Yang dulu kan biasanya komplain orang kan ini kok bisa nggak bisa. Iya seperti itu. Gitu ya. Nah sekarang udah bisa ya. Betul. Dan untuk tutupnya juga kita pencet yang tombol yang paling atas. Iya, 3 detik tutup jendela. Jadi akan secara otomatis gitu. Selanjutnya yaitu fitur menariknya nih. Ini AC-nya ini udah tampilan baru ya. Ini tampilan dashboard dari Wuling Alma sendiri. Ya, pengaturannya ini AC-nya untuk hidupin dan dia udah ada ionnya ya. Jadi ionizer untuk membersihkan udara sekitarnya. Kalau ini bukan dual zone ya, ini speed AC. Ini speed AC. Ini untuk merendahkan suhu AC. Ini sama kayak yang mana ya, cuman tampilannya beda ya. Iya, betul. Oke, kemudian di sini ada navigasi nih. Ini yang terbaru. Navigasi ini akan disesuaikan titik koordinat kita nih dengan cara kita harus mengkonektiviti dulu ke Bluetooth-nya ya. Yang dulu dia untuk navigasi. Cuma ada di Cortez ya ini. Ini cuma ada di Cortez ya. Ya betul. Nah, ini yang terbaru ini sudah ada di Almas ya. Jadi ketika handphone dikonektif sama Wuling ya tadi ya. Tadi kan kita punya aplikasinya Wise namanya. Nah, itu udah terbaru itu. Jadi di Wise itu
connectivity sama dengan musik, terus GPS dan aplikasi lainnya itu sudah connectivity, itu yang terbaru dari WISE tadi ya, seperti itu ya. Kemudian ini ada gambar panorama 360 ya. Ini untuk menampilkan posisi kita di sekitarnya ya. Jadi ada tampilan depannya. Lainnya beda nih kayaknya Bang Reza. Beda. Ini lebih ada 3 titik ya. Jadi untuk bagian rodanya, bagian atasnya, sama bagian depan dan belakang. Oke. Ini bagian belakang, seperti itu ya. Ini akan menyesuaikan nanti ketika setir diputar ya. Oh, itu menyesuaikan. dia tetap bergerak ya si garis ini itu. sampai dengan sumbu putar rodanya kelihatan di Oh sini. iya. Rodanya. Iya benar-benar. Jadi mempermudah kita pada saat parkir tidak terkena trotoar ya, seperti itu ya. Ini sebelah kanan. Ini canggih sekali nih. Seperti Keren. itu. Keren. Gitu. Kalau yang lama dia kan nggak kelihatan ya Bang Reza ya? Kalau yang lama Si dia roda. hanya tampilan ke kanannya aja ya. Iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak sampai roda, seperti itu. Oke, jadi bagian depan dari head unit tadi ini juga ada untuk Joox. Joox itu kan aplikasi musik ya. Itu sudah bisa connectivity langsung dari HP kita ketika misalkan sudah di scan barcode-nya ya. Iya. Secara otomatis. Basisnya ini Android. Kemudian ini ada Picat. Picat itu kan aplikasi chat yang mungkin dari negara Tiongkok ya, jadi terbawa juga seperti ini, nggak masalah. Kemudian di sini ada aplikasi lain. Jadi kita dengan cara download dulu dari My Wuling ya, plus application-nya. Nanti kita akan mendapatkan aplikasi tambahan bisa kita install sesuaikan dengan mobil. Jadi lebih bisa nambah-nambah nih fitur-fitur aplikasi handphone di dalamnya. Apakah YouTube ataupun yang lainnya lebih canggih. Jadi sekian dari kita ya. Jika kalian suka dengan video ini dan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian suka. Dan satu lagi, yang terpenting kalau mau beli Wuling jangan lupa sama handy lo. Ini recommended service nih. Itu yang penting di 0896 8910 8808 atau 0822 999 855. Oke, sekarang thank you ya.